Saudari-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Salam Agus Cesar mengajak saudara-saudari hari ini merenungkan kutipan Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 24. Ayat 21 dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada suatu waktu ada rapat umum kaum muda di Inggris yang dihadiri oleh kaum muda dari berbagai macam negara di seluruh dunia. Mereka mendiskusikan bagaimana kabar baik Injil itu, Injil agama Kristiani itu dapat diwartakan pada masa ini. Mereka berbicara tentang propaganda lewat media cetak dan elektronik, lewat brosur dan siaran radio. Mereka juga berbicara tentang produksi video. Kemudian seorang gadis dari Afrika Tengah berbicara, katanya demikian, "Jika kami ingin mewartakan amanat Kristus ke suatu desa, kami tidak mengirim kepada mereka pengkhotbah atau buku-buku. Kami memilih keluarga Kristen yang baik untuk pergi dan tinggal di tengah mereka. Teladan kekristenan merekalah yang niscaya akan mengubah desa itu." Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Kristus. Sebuah pepatah tua mengatakan, perkataan itu mengajar, tetapi teladan menggerakkan. Rupa-rupanya itulah yang dikatakan oleh gadis dari Afrika Tengah tadi dalam rapat umum orang-orang muda di Inggris pada waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Setiap orang Kristiani yang baik itu adalah kitab Injil yang berjalan, khotbah yang hidup. Walaupun ia tidak pernah mengutip salah satu ayat kitab suci, tapi hidupnya adalah kabar baik. Hidupnya adalah kesaksian akan Kristus. Memang teladan terpuji dari orang Kristiani akan menjadi satu-satunya Injil yang dapat dibaca bahkan oleh orang-orang buta sekalipun. Dari saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam Injil hari ini, Kristus mendesak kita semua, baik orang-orang yang tertahbis maupun yang terbaptis, supaya berbuat dan bertindak seperti apa yang kita dengar, yang kita tahu, yang kita katakan, yang kita percaya, yang kita imani. Yesus Kristus menegaskan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Injil tidak hanya diwartakan, tetapi harus diamalkan.
Hanya orang-orang yang mengamalkannya dapat diumpamakan seperti membangun rumah di atas batu. Dasarnya kokoh kuat, tahan terhadap guncangan, tahan terhadap macam-macam ancaman. Orang yang hanya mendengar, tahu berbicara, yang bagus-bagus, dapat diumpamakan seperti membangun di atas pasir. Dasarnya tidak kuat, rapuh, tidak berguna bagi kerajaan Allah. Semoga saudara-saudari kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini diteguhkan, diinspirasi untuk menjadi Injil yang hidup dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya. Tidak perlu mengutip ayat kalau seluruh hidup kita sudah merupakan warta kabar baik bagi orang-orang yang berjumpa dengan kita, orang-orang yang kita layani, orang-orang yang senantiasa berada di sekitar kita. Selamat mengamalkan Injil di dalam segala karya dan pelayanan. Biarlah semua orang yang melihat cara hidup kita memuliakan Allah di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang lagi-lagi meneguhkan, mendorong, menguatkan, menggerakkan kami untuk tidak sekedar menjadi pendengar Injil, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman di tengah dunia. Semoga kami dalam skala karya, dalam skala pelayanan, senantiasa menjadi Injil yang hidup, menjadi khotbah yang hidup di tengah keluarga, di tempat kerja, dan di tengah masyarakat kami. Kuatkan kami agar menjadi pewarta sekaligus pelaksana firman-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.